datang di penjelasan tentang analisis kejadian dari materi week 4 analisis proses bisnis ya, tentang analisis kejadian. Nah, perlu kita perhatikan bahwa di dalam sebuah perusahaan itu terdapat 3 analisis kejadian, yaitu kejadian operasional, kejadian informasi, dan kejadian keputusan. Nah, untuk studi kasusnya seperti ini. Jadi sebuah restoran pizza yang sukses di Sandys, California menyediakan pizza lezat dan pelayanan yang ramah. Jaminan penyajian dalam waktu 20 menit. Jika terlambat, pelanggan tidak usah bayar. Nah, tentunya ini sebuah keputusan yang bukan dikeluarkan oleh karyawannya, tapi pasti oleh pimpinan. Jadi ini bisa menjadi satu kejadian keputusan ya. Pimpinannya sering menghabiskan waktu untuk menganalisis pasar pizza Sandys, termasuk para pesaingnya dan para pelanggannya. Nah, apakah ini kejadian keputusan? Nah, hal ini berhubungan dengan pimpinannya yang menganalisis. Tapi untuk kebutuhan apa? Nah, tidak untuk ke pelanggan ya, tapi untuk memperoleh informasi yang bisa membantu mengambil keputusan. Jadi ini bukan kejadian keputusan, tapi untuk memicu keputusan. Jadi ini informasi ya, kan hasilnya berupa sebuah laporan. Kemudian pimpinannya membuat keputusan. Nah, kalau ini jelas ada membuat keputusan. Jadi sebagai kejadian keputusan tentang pizza yang akan dicantumkan pada menu, karena yang menentukan jenis pizza dan menu-menu apa saja yang akan dijual itu juga bukan karyawan. Jadi ini kejadian keputusan. Nah, berikutnya, pelanggan dapat memesan via telepon atau datang langsung ke restoran. Nah, yang ini berarti ada proses ya. Nih, ada proses pemesanan. Nah, ini adalah sebuah kejadian sehari-hari atau operasional. Nah, kemudian ada detail pemesanan dicatat. Nah, ini ada proses catat. Nah, untuk catat, hitung itu masuknya ke kejadian informasi ya. Nah, dicatatnya terangkap banyak, mungkin untuk didistribusikan ke bagian-bagian lain. Nah, selanjutnya total penjualan dihitung. Nah, ini juga ada proses menghitung. Nah, menghitung juga masuk ke kejadian informasi, karena informasi perlu diingat ya, pengolahan data yang menghasilkan informasi itu prosesnya mulai dari menerima input atau menginputkan data, mengolah. Nah, mengolah itu termasuk menghitung dan membuat laporan. Nah, selanjutnya pelanggan membayar. Nah, di sini membayar dan form pemesanan dicap ya, berarti ini ada proses ngecap ya, menandakan bahwa si pelanggan sudah membayar. Nah, nanti berarti ada proses pencatatan pembayaran nih untuk kejadian informasi lagi. Selanjutnya, selembar form pemesanan diberikan kepada pelanggan. Nah, ini ada proses penyerahan ya, penyerahan informasi atau formulir, dan pelanggan dipastikan menunggu. Selembar form pesanan lainnya diberikan pada koki. Tadi kan form pesanan dibuat rangkap banyak ya.
kemudian diserahkan untuk koki untuk membuat pizzanya, ya. Form pemesanan digantung pada roda berputar. Nah, ini bukan kejadian yang berhubungan dengan operasional maupun informasi, ya. Kan ini hanya untuk memudahkan si koki supaya urutannya tidak terlewat. Kan kalau terlewat konsekuensinya nanti pelanggan bayar gratis, ya, karena menunggunya lama. Jika pesanan sudah siap, pizza akan dibungkus dan form pemesanan pada koki akan disimpan di sebuah kotak. Nah, berarti di sini ada pengemasan, ya. Nah, ada pengemasan yang merupakan, ya, proses di dalam proses operasional, ya. Kan harus disiapkan bungkusnya, kemasannya. Selanjutnya, pelanggan memperlihatkan form pemesanan yang sudah dicapai. Nah, jadi yang sudah lunas artinya baru boleh mengambil pesanan. Form pemesanan dari pelanggan akan disimpan untuk bagian akuntansi. Nah, ini ada proses pembuatan laporan, ya, yaitu kan ke pencatatan keuangannya, ya. Bisa saja analisis penjualan, laporan jenis pizza apa saja yang dibeli, yang banyak diminati, ya. Jadi form pemesanan dari pelanggan akan disimpan untuk bagian akuntansi untuk dicatat datanya, dan pizza akan diberikan pada pelanggan, ya. Ini proses penyerahannya beserta yang sudah dikemas. Nah, sekarang yang diminta adalah tuliskan kejadian keputusan atau pengelolaan. Nah, kejadian keputusan berhubungan dengan pengelolaan, ya. Kejadian operasional, kemudian kejadian informasi, kejadian informasi yang dipicu oleh kejadian keputusan. Nah, ini yang seperti tadi, menganalisis, ya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Pahami dulu tentang jenis kejadiannya, ya. Jadi kejadian keputusan itu berhubungan dengan ini manajemen, ya. Untuk kejadian keputusan itu berhubungan dengan manajemen atau pengelolaan. Jadi lihat proses yang dilakukan oleh pimpinan atau manajemen. Kalau kejadian operasional itu kejadian yang dilakukan sehari-hari. Nah, lebih banyaknya untuk pelayanan. Kejadian informasi tadi, ya, semua kejadian yang berhubungan dengan pencatatan, perhitungan, pengolahan data. Kemudian yang keempat, kejadian informasi yang dipicu oleh keputusan. Nah, ini prosesnya pembuatan laporan, bisa juga menganalisis, ya, untuk diambil keputusan selanjutnya oleh manajer atau pimpinan. Kita lihat sekarang jawabannya. Untuk kejadian keputusan tadi di yang awal, ya, terdapat dua, ya, yaitu pizza apa yang akan dicantumkan. Ini kan bukan oleh karyawan untuk mencantumkan menu, ya. Yang kedua, nah, harus memberikan pesanan pizza yang cepat, karena kalau terlambat akan gratis bagi pelanggan. Yang ini bisa juga jadi rugi, ya, harus ada laporannya. Nah, yang kedua adalah kejadian operasional, mulai dari kegiatan menerima pesanan dari pelanggan, menerima pembayaran, membuat, ini untuk kokinya,
Terus koki juga mengemas dan menyerahkan kembali ke pelanggan produk yang sudah dibuat. Ya. Selanjutnya yang kejadian informasi. Nah, kejadian informasi berhubungan dengan pencatatan. Ya. Ini mulai dari, kita bisa lihat dari yang operasional juga ya, yaitu mencatat pesanan pelanggan, menghitung total pesanan, menandai pesanan yang sudah dibayar, ini yang pakai paid ya. Terus yang ini memberikan form pesanan. Jadi ketika di kejadian informasi ini kan ada mencatat pesanan. Nah, pesanannya untuk siapa? Nah, ditujukan untuk pelanggan gitu ya. Selanjutnya adalah memberikan selembar form untuk koki. Nah, ini untuk proses produksinya, pembuatan pizzanya ya. Kemudian mengirim form ke bagian akuntansi. Nah, ini untuk pembuatan laporan. Nah, yang keempat adalah kejadian informasi yang mungkin dipicu oleh kejadian keputusan ya, atau kejadian pengelolaan. Yang pertama adalah membuat laporan. Nah, ini karena tadi ada proses ya, analisa terhadap pelanggan ya, ini dibuatkan laporannya. Terus dari segi pemesanan, sini buat laporan penjualan berdasarkan jenis pizzanya. Nah, bisa juga dibuat laporan ini atau dibuat analisis ya. Analisis itu ya bisa bentuknya laporan. Analisis keuntungan kotor. Jadi dari bahan baku yang dibeli, kemudian produk-produk yang sudah dijual, nah berapa keuntungannya. Nah, juga perlu dibuat laporan kerugian. Kenapa rugi? Karena kan kalau lebih dari 20 menit itu gratis ya, pelanggan tidak usah bayar. Nah, yang terakhir menganalisis pasar tadi ya, para pesaing, para pelanggan. Nah, ini untuk keperluan nanti perlu dibuat atau perlu diproduksi menu baru nggak, disiapkan menu baru nggak untuk pelanggan supaya menjaga loyalitas ya pelanggan atau meningkatkan pelanggan. Nah, itu ya untuk jawaban kasus pemesanan pizza di sebuah restoran pizza. Nah, selanjutnya silakan buat untuk latihan di sini tentang ini ya, toko retail barang elektronik. Nah, itu termasuk perlengkapan kantor seperti printer, mungkin juga filing cabinet ya. Barang elektroniknya macam-macam, bisa aja televisi, fan ya, kipas angin, AC dan sebagainya. Nah, itu nanti diperiksa masing-masing ya, mana yang menjadi kejadian operasional, keputusan, dan informasi. Jadi lokasinya berada ini dari lokasi ya, mungkin ini hanya pendahuluan. Jadi pengantarnya ya. Perhatikan nanti mana yang menjadi kejadian keputusan. Tanggung jawab pengelolaan gudang tersebut diserahkan kepada seorang supervisor yang bawahi 2 orang staf. Nah, ini juga pengantar ya, serta 4 karyawan. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, sini ada tuh aktivitas utama. Nah, perhatikan apa yang ada di
aktivitas ini di poin 2 ya. Nah, yang menunjukkan ke operasional dan kejadian informasi juga kejadian putusan. Nah, selanjutnya barang-barang yang telah diterima tersebut karena di sini juga ada kejadian-kejadian operasional, informasi, kejadian informasi, juga kejadian putusan. Nah, perhatikan juga di sini aktivitas lainnya yang terjadi di gudang adalah ada ini pengeluaran, berarti ini masuk ke kejadian rasional karena di sini kan disebutkan aktivitas yang terjadi di gudang. Otomatis proses dilakukan berkala ya, bisa sehari sekali, 2 hari sekali. Nanti periksa lagi di sini mana yang masuk kejadian informasi atau putusan ya. Nah, di sini juga ada kejadian informasi itu ya, berhubungan dengan ini membuat, mencatat dan seterusnya laporan. Nah, itu ya, silakan buat sesuai dengan tadi penjelasan, udah contoh kan ya, bisa untuk kejadian putusan, rasional, informasi, dan kejadian informasi yang dipicu ya. Demikian penjelasan kali ini dari contoh analisis kejadian ya. Terima kasih.